Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 25 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli oleh Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Akhir Hidup Orang Beriman. Kalau kita memperhatikan bacaan hari ini, menceritakan tentang akhir hidup orang beriman yang bernama Abraham. Ada beberapa pelajaran penting yang kita perlu pelajari melalui perjalanan hidup tokoh yang bernama Abraham ini. Yang pertama, kita melihat bahwa Abraham menikmati umur panjang. Memang Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menikmati umur yang panjang, yang tercatat dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan begini, "Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu." Apa yang difirmankan oleh Allah kepada Abraham benar adanya, bahwa Abraham menikmati umur yang panjang ketika dia hidup di dunia ini, dan dia meninggal dengan usia yang sangat panjang, dan setelah kekuatannya telah habis untuk umur, setelah tua dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Abraham menikmati umur yang panjang dan menikmati damai sejahtera dari Allah dalam hidupnya. Dalam Alkitab juga kita melihat bahwa ada beberapa tokoh lain yang mencatat tentang perjalanan hidup yang panjang dan akhir hidup yang sangat luar biasa dinikmati. Yang pertama adalah Ishak, anak Abraham. Dalam Kejadian pasal 35 ayat 29, di situ dikatakan bahwa lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anaknya itu menguburkan dia. Jadi sama seperti Abraham, demikian juga Ishak anaknya, mereka meninggal dengan usia yang sangat panjang, suntuk umur dan sudah tua sekali. Kemudian anak daripada Ishak yang bernama Yakub juga tercatat di dalam Kejadian 49 ayat 33. Di situ dikatakan bahwa setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Luar biasa. Bagaimana dengan Ayub? Ayub juga mencatat dalam Ayub 42 ayat 17. Di situ dikatakan, maka matilah Ayub, tua dan lanjut umurnya. Ini kematian orang-orang beriman ini luar biasa. Mereka menikmati umur yang panjang. Kemudian bagaimana dengan Daud? Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 28, di situ juga mencatat tentang akhir hidup Daud. Dikatakan bahwa kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Di sini dikatakan bahwa Daud meninggal pada waktu ia telah putih rambutnya, lanjut umurnya. Artinya dia sangat menikmati umur yang panjang. Salah satu tokoh juga di dalam Alkitab yang tercatat sebagai tokoh yang lanjut usia, yang menikmati umur yang panjang adalah Yoyada. 2 Tawarik pasal 24 ayat 15. Di situ dikatakan Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang tercatat di dalam Alkitab yang menikmati umur yang panjang. Orang-orang yang beriman.
Saya percaya kita semua juga, orang-orang yang beriman kepada Yesus akan menikmati umur yang panjang. Bukan cuma umur yang panjang, tetapi kita juga menikmati hidup di dalam damai sejahtera Allah. Kemudian yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan orang-orang yang beriman ini adalah Abraham mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Banyak orang yang memulai dengan baik namun mengakhiri dengan buruk. Salah satu contoh adalah Simpson, kemudian Salomo, Saul. Tokoh-tokoh ini mereka mengawali dengan baik, dengan luar biasa baik, tetapi mengakhirinya dengan buruk. Namun banyak juga tokoh-tokoh yang memulai dengan baik dan mengakhirinya dengan baik, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka meninggal dalam keadaan mereka setia kepada Tuhan. Mereka meninggal dalam keadaan mereka beriman. Mereka menjadi teladan hidup, teladan iman bagi keturunan-keturunannya. Tuhan juga mengingatkan kepada kita agar kita mempersiapkan kehidupan kita ini dengan baik. Tetap setia kepada Tuhan. Kita sudah mengawali dengan baik, dan mari kita mengakhiri perjalanan iman kita di muka bumi ini dengan baik. Kita mengakhirinya dengan baik, dengan setia kepada Tuhan sampai mengembuskan nafas terakhir. Yang ketiga yang kita pelajari dari kehidupan orang beriman yang bernama Abraham ini adalah Abraham mempersiapkan hari kematiannya dengan baik. Banyak orang yang cuek dengan hari kematian karena katanya, kalau saya mati nanti saya kan nggak tahu lagi, mau dibuang di jalan ke atau mau dilempar ke sungai ke, nggak peduli. Namun, orang yang berbicara seperti itu, dia tidak menyadari bahwa keluarganya yang masih hidup, yang menderita, atau orang lain yang melayani dia pada waktu dia mati, yang menderita. Kalau kita perhatikan Abraham mempersiapkan hari kematiannya bersama dengan keluarganya. Itu sebabnya Abraham membeli tempat pekuburan, yaitu Gua Makpela, untuk dipersiapkan sebagai tempat pemakaman bagi dirinya dan keluarganya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dan meneladani kehidupan para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, di mana akhir hidup mereka sangat menyenangkan. Mereka menikmati umur yang panjang, mereka mengakhiri perjalanan iman dengan baik, dan mereka mempersiapkan hari kematian juga dengan baik. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.